Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini anak-anak? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Nah, sekarang Ibu akan melihat kerapian kalian dan kesiapan kalian dulu sebelum memulai pembelajaran. Apakah ada sampah atau tidak di bawah mejanya? Ya, sudah rapi semua dan kalian juga sudah siap. Sampah juga tidak ada di bawah di kolom meja. Nah, sebelum memulai pembelajaran, Ibu itu ada gerakan baru untuk kita memulai berdoa. Lihat gerakan Ibu dulu, nanti baru kalian mengikuti. 1 tambah 1 sama dengan 2. 2 tambah 2 sama dengan 4. 4 tambah 4 sama tangan dilipat. Nah, sudah tahu gerakannya? Nah, kita mulai ya. 1, 2, 3. 1 tambah 1 sama dengan 2. 2 tambah 2 sama dengan 4. 4 tambah 4 sama dengan tangan dilipat. Sebelum kita berdoa, sebelum kita belajar, marilah kita berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, sekarang ada yang tahu tidak kita pelajaran apa hari ini? Fikih wudhu. Iya, fikih. Nah, yaitu materi kita hari ini tentang wudhu, tata cara wudhu. Nah, sekarang Ibu absen dulu ya. Atika Suhati, Saya Bu. Lutfi, Saya Bu. Najwa. Saya Bu. Alhamdulillah hadir semuanya ya. Nah, sekarang Ibu akan memberitahu tujuan pembelajaran kita hari ini. Nah, Ibu akan menyampaikan tujuan pembelajaran kita hari ini. Nah, yang pertama, setelah mendengarkan penjelasan pengertian tata cara wudhu, kalian dapat mengetahui tata cara wudhu dengan benar. Nah, yang kedua, setelah mendengarkan penjelasan pengertian rukun wudhu, kalian dapat mengetahui rukun wudhu dengan benar. Nah, yang ketiga, setelah mendengarkan penjelasan pengertian hal-hal yang membatalkan wudhu, kalian dapat mengetahui hal-hal yang membatalkan wudhu dengan benar. Nah, yang keempat, setelah melakukan tanya jawab tentang tata cara wudhu, peserta didik dapat menyebutkan tata cara wudhu dengan tepat. Nah, yang kelima, setelah melakukan pengamatan tentang rukun wudhu, kalian dapat menyebutkan rukun wudhu dengan tepat. Nah, yang keenam, setelah melakukan tanya jawab tentang hal-hal yang membatalkan wudhu, kalian dapat menyebutkan hal-hal yang membatalkan wudhu. Nah, yang ketujuh, setelah melakukan pengamatan tentang niat wudhu, peserta didik dapat melafalkan niat wudhu dengan tepat. Lutfi dan Tika jangan dulu ya, dengarkan Ibu. Nah, sekarang yang kedelapan, setelah melakukan pengamatan tentang wudhu sesuai dengan urutannya, kalian dapat mempraktekkan wudhu sesuai dengan tepat. Nah, sekarang Ibu sudah menyampaikan tujuan pembelajaran kita hari ini. Nah, Ibu akan menjelaskan tata cara wudhu. Nah, yang pertama yaitu pengertian wudhu dan tata cara wudhu. Wudhu adalah membasuh bagian badan tertentu dengan tujuan untuk menghilangkan hadas kecil. Nah, yaitu salah satu cara mensucikan anggota tubuh dengan air. Berwudhu dapat pula menggunakan debu apabila tidak ada air. Nah, yang disebut sebagai tayamum, berwudhu merupakan syarat sah sholat, sehingga apabila ingin mengerjakan sholat namun
tidak berwudu terlebih dahulu, maka sholat yang dikerjakan maka menjadi sia-sia atau tidak sah. Nah, jadi kita sebelum kita sholat itu syarat wajibnya adalah berwudu. Nah, kalau kita tidak berwudu, sebelum kita mau sholat tapi kita tidak berwudu, sholat kita itu tidak sah. Jadi kita harus berwudu dulu. Nah, sekarang tata cara berwudu yang pertama, yaitu yang ke-1, apabila seorang muslim mau berwudu, maka hendaknya ia berniat di dalam hati. Jadi sebelum kita berwudu, kita harus berniat, membaca niat, kemudian membaca Bismillahirrohmanirrohim. Sebab Rasulullah SAW bersabda, tidak sah wudu orang yang tidak menyebut nama Allah, dan apabila ia lupa maka tidaklah mengapa. Jika hanya mengucapkan bismillah saja maka dianggap cukup. Jadi sebelum kita berwudu itu kita harus membaca Bismillahirrohmanirrohim. Jadi, kalau kita lupa, kita kelupaan membacanya itu tidak apa-apa. Dan kalau kita mengucapkan bismillah saja itu juga tidak apa-apa dan cukup dengan bismillah. Lebih baiknya dengan bismillahirrohmanirrohim. Nah, setelah berniat yaitu kita disunahkan mencuci kedua telapak tangan sebanyak 3 kali. Telapak tangan, yang mana telapak tangan? Ini, jadi kita membasahkan telapak tangan sebanyak 3 kali. Jadi berwudu itu, saat kita berwudu membasahkan telapak tangan itu sebanyak 3 kali. Nah, kemudian berkumur sebanyak 3 kali. Lalu menghirup air dengan hidung, lalu mengeluarkannya. Di sini disunahkan ketika menghirup air dilakukan dengan kuat, kecuali jika dalam keadaan berpuasa, maka ia tidak mengeraskannya karena dikhawatirkan air akan masuk ke dalam tenggorokan. Rasulullah SAW bersabda, keraskanlah di dalam menghirup air dengan hidung, kecuali jika kamu berpuasa. Lutfi, dengarkan ibu dulu ya, jangan bermain. Nah, sekarang tahu tidak menghirup air dengan hidung lalu mengeluarkannya. Kita ambil air di telapak tangan, kita hirup. Kalau di bulan puasa bisa dikeraskan atau ditarik lebih kuat, tapi jangan terlalu kuat-kuat. Nah, pada bulan puasa seperti ini kita menghirup air dengan hidung pelan-pelan saja, karena kalau kuat-kuat takutnya air yang kita hirup itu masuk ke tenggorokan, jadi puasa kita batal. Nah, yang kelima itu mencuci muka. Batas muka adalah dari batas tumbuhnya rambut kepala bagian atas sampai dagu, dan mulai dari batas telinga kanan hingga telinga kiri. Jadi batasnya yaitu dari dagu sini yang ada rambut halus kita di sini. Nah, sampai sini, sampai dagu, sampai telinga, yaitu batas telinga, berarti di sini sebelum telinga. Nah, dan jika rambut yang ada pada muka tipis, maka wajib dicuci hingga pada kulit dasarnya. Tetapi jika tebal, maka wajib mencuci bagian atasnya saja. Namun disunahkan mencela-celahi rambut yang tebal tersebut, karena Rasulullah selalu mencela-celahi jenggotnya di saat berwudu. Jadi biasa di sini ada yang lihat jenggot orang sampai sini. Nah, itu namanya brewokan. Nah, kalau ada orang yang brewokan masih tipis, jadi itu harus sampai dasarnya, sampai terkena kulit. Jika sudah yang kategori orang yang tebal jenggotnya, jadi dia harus membasuhnya dengan celah-celah, diginikan biar tidak sampai
dasar kulit juga tidak apa-apa, yang penting di celah-celahnya itu dibasuh. Rasulullah juga seperti itu. Nah, kemudian mencuci kedua tangan sampai siku, kedua tangan sampai siku, yaitu mulai dari tangan kanan, baru tangan kiri. Tangan kanan sebanyak 3 kali, tangan kiri 3 kali. Jadi kita berwudu itu mencucinya sebanyak 3 kali. Nah, yang berikutnya mencuci kedua kaki sampai mengusap kepala beserta kedua telinga, yaitu kita membasuh kepala kita yang itu ubun-ubun seperti ini sampai ke belakang di sini di tengkok. Nah, terus kedua telinga membasuhnya jangan seperti ini, tapi diputar, tapi jangan kuat-kuat, nanti sakit. Jadi pelan-pelan saja biar debu-debu yang ada di belakang telinga kita itu bersih. Nah, yaitu berikutnya ketika berwudu, lalu mencuci kedua kaki sampai mata kaki. Nah, itu sebanyak 3 kali. Mencuci kedua kaki sampai kedua mata kaki karena Allah berfirman, dan kedua kakimu hingga 2 mata kaki. Yang dimaksud mata kaki adalah benjolan yang ada di sebelah bawah betis. Kedua mata kaki tersebut wajib dicuci barengan dengan kaki. Orang yang tangan atau kakinya terpotong, maka ia mencuci bagian yang tersisa yang wajib dicuci. Jadi kalau kita kakinya yang utuh, nah sampai mana? Sampai mata kaki, yaitu ada benjolan. Nah, kalau orang yang atau tangan atau kakinya yang terpotong, maka ia mencuci bagian yang tersisa yang wajib dicuci. Jadi kalau ada yang terpotong, contohnya masih ada bagian tangannya terpotong sampai sini, jadi dia wajib mencuci, berwudu dari sini sampai siku. Nah, kalau dan apabila tangan atau kakinya itu terpotong semua, maka cukup mencuci bagian ujungnya saja. Jadi kalau tangan dan kakinya itu terpotong semua, ujungnya saja yang dipotong. Kan contohnya ini kaki orang yang terpotong, jadi dia di ujungnya saja pada saat berwudu. Ya, nah kemudian itu ketika berwudu wajib mencuci anggota-anggota wudunya secara berurutan. Jadi kita berwudu itu tata caranya harus berurutan seperti tadi, yaitu mencuci telapak tangan, terus berkumur, terus menghirup air dari hidung, terus mencuci muka, terus siku-siku. Nah, mencuci kedua tangan sampai siku-siku, terus kepala dari ubun-ubun sampai ke tengkok belakang kepala, terus daun telinga kiri dan kanan, terus kaki sampai mata kaki. Nah, pintar semuanya ya. Berarti sudah sholat semuanya kan? Alhamdulillah. Nah, sekarang rukun wudu itu ada 7. Yang pertama, niat. Jadi sebelum kita berwudu itu kita harus niat. Nah, yang kedua itu berkumur, membasuh muka, dan menghirup air melalui hidung. Ketiga, membasuh 2 tangan sampai siku. Nah, yang keempat yang berikutnya menyapu sebagian kepala dengan air, yaitu tadi ibu bilang ini
kan ubun-ubun pokoknya yang di bagian kepala, termasuk daun telinga, kepala, ubun-ubun sampai tengkok. Terus membasuh kedua tapak kaki sampai kedua mata kaki. Artinya dua mata kaki ikut dibasahi. Jadi mata kaki itu wajib dibasahi. Nah, yang terakhir mentertibkan atau mengurutkan rukun-rukun yang Nah, yang terakhir mentertibkan atau mengurutkan rukun-rukun yang rukun-rukun wudhu. Jadi kita harus mencuci yang pertama. Jadi kita tuh sebelum berwudhu sesuai dengan kita berwudhu itu sesuai dengan urutannya. Yang pertama telapak tangan, yang kedua berkumur, yang seterusnya hidung, muka, siku, terus bagian kepala itu ubun-ubun, tengkok, daun telinga. Nah, daun telinga itu tadi kata ibu jangan seperti ini, tapi diputar dari bawah sampai atas. Nah, yang terakhir itu kaki, dari telapak kaki sampai mata kaki. Nah, yang ketiga, hal-hal yang membatalkan wudhu. Yang pertama, keluarnya air kencing. Nah, dan sesuatu yang dihukumi air kencing seperti cairan yang belum jelas setelah kencing dan sebelum istibra. Nah, yang kedua, keluarnya tinja baik dari tempat yang tabi'i yang lain banyak ataupun sedikit. Nah, yang ketiga, keluar angin dari dubur, yaitu kentut. Kita kentut bersuara atau tidak bersuara itu membatalkan wudhu. Nah, yang keempat, tidur yang mengalahkan indera pendengar dan indera penglihatan, hilangnya kesadaran. Jadi sebelum pada saat kita berwudhu kita tertidur itu membatalkan wudhu. Nah, jadi kalau kita terlelap, kita sudah berwudhu, azan 5 menit lagi tertidur, berarti wudhu kita itu batal. Nah, yang terakhir, istihad kecil dan sedang bagi wanita, yaitu haid atau setelah melahirkan, yaitu nifas. Nah, niat berwudhu. Sekarang ibu menuliskan niat berwudhu dulu.
dengarkan ibu dulu ya. Nawaitu wudu'a. Dengarkan ibu dulu ya. Nah, nawaitu wudu'a lirofir hadasir askhori fardulillahi ta'ala. Sekarang kita baca sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu wudu'a lirofir hadasil askhori fardulillahi ta'ala. Ini adalah niat berwudu. Jadi nanti ibu akan mengasihkan tulisannya, nanti kalian hafalkan di rumah. Nah, sekarang sudah tahu kan tata cara wudhu tadi yang ibu jelaskan, dari telapak tangan, berkumur, basuh hidung, cuci muka, siku, kepala, daun telinga, dan telapak kaki sampai mata kaki. Sekarang ibu mau Lutfi, Atika, dan Najwa itu satu kelompok. Nah, nanti ibu ada gambar dan ibu akan bagikan satu-satu. Nah, kalian lihat gambar ini, urutannya sudah sesuai atau belum urutannya. Nah, nanti kalian Lutfi, Atika, dan Najwa itu diskusikan. Yang pertama itu apa, kedua itu apa, dan sampai seterusnya. Nah, diskusikan. Ibu kasih waktu 3 menit. Nah, setelah kalian diskusikan, salah satu dari kalian itu maju ke depan membacakan hasil diskusi kalian, hasil kerja kelompok kalian. Sekarang silahkan diskusikan. Sudah belum? Sudah, Bu. Nah, sekarang siapa yang mau maju ke depan? Atika dan Najwa, silahkan maju ke depan. Najwa itu mendengarkan, kalian mendengarkan. Duduk saja, duduk. Nah, Atika silahkan bacakan. 1. Yang keras ya. Mencuci telapak tangan. 2. Berkumur. 3. Menghirup dengan hidung. 4. Mencuci muka. 5. Mencuci kedua telapak kaki. 6. Mencuci dahi sampai ke belakang kepala. 7. Mencuci kedua telinga. 8. Mencuci kedua mata kaki. Nah, tepuk tangan. Sekarang kita kasih tepuk hebat dulu. Tepuk hebat. Hebat. Silakan duduk. Nah, tadi kan temannya sudah membacakan hasil diskusinya. Sekarang tadi Tika membacakan hasil diskusinya. Sekarang Ibu Lutfi silahkan juga membacakannya. Tidak apa, di meja saja. Berkumur menghirup dengan hidung. Ya udah. Terus Najwa lagi. 1. Mencuci tangan. 2. Berkumur. 3. Menghirup dengan hidung. 4. Mencuci muka. 5. Mencuci kedua telapak tangan. 6. Mencuci dahi sampai ke belakang kepala. 7. Mencuci kedua telinga. 8. Mencuci kedua mata kaki. Nah,
diskusi tepuk pintar dan Tubusi dan Najwa. Untuk kelompok kalian tepuk pintar. Pintar. Nah sekarang kumpulkan gambarnya ke ibu dan hasil diskusi kalian. Nah ibu ada soal, jadi kalian harus kerjakan soal dulu. Nah ibu kasih waktu 2 menit ya, silahkan kerjakan. Kerjakan dengan benar ya. Ya Bu. Sudah selesai? Silahkan kumpulkan dan diberi nama. Sudah diberi nama semuanya? Nah, sekarang Ibu akan memberi kesimpulan pembelajaran kita hari ini, yaitu berwudu. Berwudu itu adalah cara mensucikan kita, anggota tubuh kita. Nah, wudu itu syarat wajib untuk sholat. Jadi sebelum kita berwudu, sebelum kita sholat, kita diwajibkan untuk berwudu. Nah, sebelum berwudu itu kita harus membaca niat dan bismillah. Sekarang yaitu pertama itu mencuci telapak tangan sebanyak 3 kali, dan yang kedua itu berkumur 3 kali, menghirup air ke dalam hidung 3 kali, mencuci muka sebanyak 3 kali, mencuci tangan sampai siku sebanyak 3 kali, mencuci kepala dari ubun-ubun sampai ke tengkok ke belakang 3 kali, daun telinga kiri dan kanan 3 kali, terus telapak kaki sampai mata kaki 3 kali. Nah, tadi rukun-rukun wudu, yaitu rukun-rukun wudu kan niat, membasuh muka, berkumur. Membasuh muka itu termasuk berkumur, menghirup air dalam hidung. Nah yang berikutnya membasuh 2 tangan sampai siku, terus menyapu sebagian kepala dengan air. Nah yang seterusnya membasuh kedua telapak kaki. Nah mentertibkan atau mengurutkan rukun-rukun wudu. Jadi sebelum kita berwudu itu harus sesuai dengan urutannya, tidak boleh acak-acakan, tidak boleh muka dulu, habis itu baru hidung, baru kaki, itu tidak boleh. Jadi kita harus berurutan, mulai dari tadi berkumur, menghirup, terus cuci muka sampai kaki. Terus hal-hal yang membatalkan berwudu tadi, kentut, buang kencing, terus haid, tidur, terlelap pada saat kita setelah berwudu terus kita terlelap. Nah itu biasanya membatalkan wudu. Nah niat wudu juga, yaitu tadi bacaannya nawaitu wudu'a lirofil hadasil akhori fardu lillahi ta'ala. Nah itu adalah niat wudu. Sekarang itu adalah tadi pembelajaran kita. Jadi tata cara berwudu. Nah sebelum kita memulai mengakhiri pembelajaran kita hari ini, alangkah baiknya kita berdoa dan mengucapkan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Sebelum pulang marilah kita berdoa. Berdoa dimulai, berdoa selesai.